Ujilah aku dan kenalah pikiran-pikiranku. Selidikilah aku, ya Allah, dan kenalah hatiku. Ujilah aku dan kenalah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku seru, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Lihatlah apakah jalanku seru, dan tuntunlah aku di jalan yang kenalah hatiku. Ujilah aku dan kenalah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku seru, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Lihatlah apakah jalanku seru, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Jalanku seru, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Lihatlah apakah jalanku seru, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Jalan yang kekal, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Shalom saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita jumpa lagi di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus yang memelihara kita sampai saat ini. Dan biarlah kasih karunia Allah, damai sejahtera Allah terus melingkupi kehidupan Bapak Ibu Saudara semuanya dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Mari kita siapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan saat ini. Mari kita berdoa saudaraku. Bapa yang Maha Kudus, saat ini kembali kami ada di hadapan Bapa dan kami mau duduk diam di dalam hadirat-Mu. Kami mau menanti-nantikan Bapa berbicara bagi kami. Ya Bapa, hamba-Mu ini hanyalah alat. Urapilah hamba-Mu, urapilah kami semua.
supaya ketika hamba berbicara menyampaikan kebenaran firman Tuhan ini, oleh pengurapan kuasa Roh Kudus, kami semua boleh mengerti akan kebenaran firman Tuhan ini, lalu kami mau hidup seturut dengan firman-Mu, hidup di dalam takut akan Engkau. Terima kasih Bapa di sorga, maafkan semua ketidaktepatan hidup kami, dan kami percaya saat ini kami ada di dalam keadaan berkenan karena pengampunan Allah Bapa di sorga atas setiap pelanggaran salah dan dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siapkan hati kami untuk ditaburi dengan kebenaran firman-Mu. Haleluya. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan melihat kebenaran firman Tuhan. Amsal 19, kita baca ayatnya yang ke-23. Takut akan Allah mendatangkan hidup, maka orang bermalam dengan puas tanpa ditimpa malapetaka. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan ini dimulai dengan satu kalimat yang sangat luar biasa. Takut akan Allah mendatangkan hidup. Dan seharusnya kata hidup di sini tidak boleh kita lihat hanya ditujukan kepada kehidupan di dunia ini, tetapi lebih daripada itu, kata hidup di sini kita harus melihat itu lebih menunjuk kepada kehidupan yang kekal, kehidupan yang akan datang. Sebab dapat dipastikan orang-orang yang tidak hidup sungguh-sungguh takut akan Allah ketika masih hidup di dunia ini, dia tidak akan pernah memiliki hidup di kehidupan yang kekal. Saya ulang sekali lagi, orang-orang yang tidak sungguh-sungguh hidup takut akan Allah ketika masih hidup di dunia ini, ia tidak akan pernah memiliki hidup di kehidupan yang kekal. Saudaraku, kita harus menyadari akan hal ini supaya kita bisa menjaga hati kita, sikap kita, gerak pikiran kita, tindakan hidup kita, dan semua perbuatan kita, apapun yang kita lakukan benar-benar berkenan di hadapan Allah Bapa di sorga. Ini menunjukkan bahwa kita memilih untuk hidup takut akan Allah. Kita memilih untuk memiliki kegentaran yang patut di hadapan Allah Bapa di sorga. Kalau kita mau melihat kebenaran firman Tuhan, Lukas 12, lalu kita membaca ayatnya yang kelima, firman Tuhan katakan, Aku akan menunjukkan kepada kamu siapakah yang harus kamu takuti. Takutilah dia yang setelah membunuh mempunyai kuasa untuk melemparkan orang ke dalam neraka. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, takutilah dia. Perhatikan kalimat terakhir dari ayat ini. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, takutilah dia. Yang berbicara menyampaikan akan kebenaran firman Tuhan ini adalah Tuhan Yesus sendiri. Jadi kalau saat ini saudaraku kita berkata bahwa kita percaya kepada Allah di dalam Kristus Yesus Tuhan kita, ya. Kalau kita percaya bahwa Allah itu ada, kalau kita percaya bahwa Allah itu hidup, Allah itu berkuasa, Allah itu akan menghakimi dengan adil tanpa memandang muka, maka seharusnya kita memiliki kegentaran di hadapan Tuhan. Seharusnya kita benar-benar memiliki takut akan Allah. Perhatikan itu tidak bisa tidak, saudaraku. Kalau kita benar-benar menghayati kebesaran Tuhan, kemahakuasaannya, bahwa setiap yang bersalah pasti akan mendapat hukuman, kita akan benar-benar hidup takut akan Dia, karena Dia Allah yang begitu dahsyat.
Kalau kita mau memeriksa seluruh keberadaan hidup kita yang ternyata sampai saat ini kita belum ditemukan hidup seperti yang Allah Bapa di sorga kehendaki, lalu kita menghayati dengan benar kebesaran Tuhan, kedahsyatan Tuhan. Saudaraku, seharusnya kita benar-benar takut. Seharusnya kita benar-benar gentar di hadapan Allah. Dan kesadaran ini akan membuat kita terus memeriksa seluruh gerak kehidupan kita. Dan kita akan terus berusaha untuk tidak melakukan segala sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Allah Bapa di sorga. Karena kalau kita melakukan hal-hal yang tidak patut, yang tidak berkenan di hadapan Allah Bapa di sorga, berarti hal itu sama dengan kita melukai hati Bapa di sorga. Kehidupan yang seperti itu menunjukkan bahwa kita memberontak kepada Allah. Ingat, saya selalu ingatkan, ketika manusia pertama jatuh di dalam dosa, artinya manusia memberontak kepada Allah, Allah mengusir mereka. Allah tidak bisa tinggal bersama-sama dengan mereka. Karena Dia adalah Allah yang kudus, yang suci, yang tidak bisa menyatu dengan segala sesuatu yang tidak kudus. Itulah sebabnya kita harus menyadari, apapun yang kita lakukan di dalam kehidupan kita, ketika kita melakukan itu tidak sesuai dengan pikiran dan perasaan Allah, itu artinya semua yang kita lakukan itu tidak berkenan di hadapan Allah. Dan kehidupan yang tidak berkenan di hadapan Allah itu dapat dipastikan akan membuat kita terbuang dari hadirat Allah, akan membuat kita ditolak oleh Allah. Saudara, kita harus benar-benar takut akan Allah, supaya dengan memiliki rasa takut akan Allah yang patut, kita akan menata setiap gerak kehidupan kita. Di dalam hari-hari hidup kita, kita akan menata hidup kita dengan sebaik-baiknya. Kita akan menjaga setiap gerak kehidupan kita supaya tidak melukai hati Allah Bapa di sorga. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau harus jujur, perhatikan ini, kalau harus jujur, setiap orang pasti takut menghadapi kematian. Ya, setiap orang pasti takut menghadapi kematian. Bagi orang yang tidak percaya kepada Allah, kalau dia takut kepada kematian itu karena dia merasa takut meninggalkan segala sesuatu yang ia miliki. Tetapi kalau orang yang mengaku percaya kepada Allah takut menghadapi kematian, ini harus dipertanyakan. Artinya begini, sesungguhnya ketakutan yang terbesar di dalam diri setiap orang yang mengaku percaya kepada Allah tetapi takut kepada kematian, hal itu karena ketika ia memeriksa seluruh keberadaan hidupnya, hidupnya belum seperti yang dikehendaki oleh Allah Bapa di sorga. Tetapi ironisnya saudaraku, sudah tahu seperti itu tidak pernah mau berubah. Ini yang menjadi persoalan di dalam banyak kehidupan orang percaya. Atau jangan-jangan di dalam kehidupan kita masing-masing juga seperti itu. Ya saudaraku, jadi kalau saat ini kita tidak benar-benar memiliki rasa takut akan Allah secara patut, kita tidak gentar di hadapan Allah, kita tidak mau berjuang untuk hidup di dalam kesucian kekudusan Allah, maka dapat dipastikan saudaraku, kita sedang menggiring kehidupan kita berjalan menuju kebinasaan kekal. Seharusnya kita sadar akan hal ini. Karena bagaimanapun juga saudaraku, kejahatan tetaplah kejahatan. Kejahatan itu merupakan dosa di hadapan Allah Bapa di sorga. Dan firman Tuhan katakan, upah dosa ialah maut. Tidak ada orang yang bisa merubah ini.
Kalau kita berkata kita sudah menerima kasih karunia Allah, maka oleh kasih karunia Allah itu seharusnya kita sudah tidak hidup lagi di dalam dosa. Kita akan berjuang supaya kehidupan kita itu tidak lagi melukai hati Allah Bapa di sorga. Firman Tuhan katakan, takut akan Allah mendatangkan hidup, maka orang bermalam dengan puas tanpa ditimpa malapetaka. Artinya begini saudaraku, ketika kita benar-benar hidup takut akan Allah, kita tidak pernah takut terhadap apapun yang akan terjadi. Karena kita percaya ketika kita hidup takut akan Allah, Dia Allah pemelihara jiwa kita. Artinya sekalipun kematian harus menjemput kita, kita tetap percaya bahwa jiwa kita aman di dalam tangan Tuhan. Allah Bapa di sorga akan mengenal kita sebagai anak-anaknya yang hidup takut akan Dia. Perhatikan itu saudaraku. Dari firman Tuhan yang kita baca tadi, Lukas 12 ayat yang kelima, kita diingatkan, ya, takutilah Dia yang setelah membunuh mempunyai kuasa untuk melemparkan orang ke dalam neraka. Di sini kita harus benar-benar menyadari bahwa satu-satunya pribadi yang berkuasa melemparkan orang ke dalam neraka itu adalah Allah Bapa di sorga di dalam Tuhan Yesus Kristus. Jadi kalau Tuhan Yesus menekankan di dalam ayat ini, sesungguhnya aku berkata kepadamu, takutilah Dia. Saudara, kalau kita tidak mau sadar akan hal ini, ya, kalau kita tidak mau sadar bahwa firman ini sedang berbicara kepada kita, sama seperti Allah sedang berbicara kepada kita, Allah sedang memperingatkan kita, tetapi kita mengabaikan teguran ini dan kita tetap hidup sama seperti orang-orang dunia yang tidak mengenal Allah. Kita tidak hidup takut akan Allah, maka kehidupan kita ada di dalam ancaman bahaya di kekekalan. Saudaraku, kita harus menyadari akan hal ini sebelum terlambat. Saya katakan sebelum terlambat. Karena apa? Karena 1 detik ke depan, 1 menit ke depan, 1 jam ke depan, kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi. Itulah kenapa firman Tuhan katakan begini kalau kita mau membaca Lukas 21 ayat 34. Jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan serta kepentingan-kepentingan duniawi. Dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat. Saudara, ini peringatan yang keras buat kita. Sebab kalau kita tidak menjaga seluruh keberadaan hidup kita, kita hidup sesuka hati kita, hidup sama seperti orang-orang dunia, lalu tiba-tiba hari Tuhan itu jatuh atas kehidupan kita, maka dapat dipastikan kita akan terbuang dari hadapan Allah. Kita akan binasa di dalam kekekalan. Oleh sebab itu tadi saya katakan, kita harus menyadari akan hal ini sebelum terlambat. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini menyadarkan kita semua dan memberkati kita semua. Mari kita berdoa saudaraku. Bapa yang Maha Kudus, kembali Engkau melawat kami lewat firman-Mu. Lewat firman-Mu, Roh Kudus Tuhan kembali berbicara bagi kami, supaya kami semua boleh memiliki hati yang benar-benar takut akan Engkau. Bapa, kami sadar selama ini kehidupan kami belum tepat seperti yang Bapa kehendaki. Oleh karenanya kami mohon pengampunan Bapa atas semua keadaan hidup kami yang salah. Ampunilah kami. Lalu kami mau mengambil keputusan menyerahkan seluruh hidup kami
Kami bersedia dipimpin oleh Roh Kudus. Pimpinlah kami ya Allah Roh Kudus, untuk hidup di dalam kebenaran-Mu setiap hari, setiap detik, setiap jam. Supaya kalau waktu Bapa tiba atas kehidupan kami, Bapa menemukan kami sebagai pribadi yang berkenan, sebagai anak-anak Bapa di sorga yang hidup takut akan Engkau. Terima kasih Bapa yang mulia. Kami bersyukur dan kami percaya saat ini kami mengangkat tangan di hadapan Bapa di sorga. Bapa akan memberkati kami. Turunlah atas kehidupan kami segala berkat kasih karunia daripada Allah Bapa di sorga. Rahmat cinta kasih yang berlimpah-limpah dari Gembala Agung yang mulia Tuhan Yesus Kristus, di dalam persekutuan dengan Roh Allah yang kudus, menyertai langkah hidup kami dan memberkati kami sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin.